morning, teachers and friends. Welcome back to our character building programs. Before we start, shall we pray? Our Father in heaven, we glorify your name and we are thankful for your kindness and mercy. Now we won't start our program. Please bless us, Lord. We pray in the beautiful name of Jesus. Amen. How are you guys? I hope you all guys okay and always be healthy. Now I will read our schedule for the character building programs. For the leader is me, Natasha from grade 12. Vision, Mission, and Opening Prayer by Abel, grade 12. Special Song by Seven and Nila, grade 12. And God's Word will be delivered by Pastor Reza. And now, before we start our program, let's sing our opening song, Sweet By and By. Repeat after me. Vision. Having the character of Christ Jesus, being successful in science and technology, and being independent. Mission. First, to manifest the belief Adventist education and to like to serve. Second, to develop the ability of students in order to be skillful in science and technology. Third, to manifest the student to be creative, successful and independent. Shall we pray? Our Father in heaven, we glorify your name and we are thankful for your mercy. Bless us today and we have started our character building program and bless us our teacher and parents too. Please forgive our sin. We pray in the beautiful name of Jesus. Amen. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun
dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Reza Abraham kembali akan menyampaikan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konsep mencari Tuhan berdasarkan Matius 6 ayat 33 seringkali dipengaruhi oleh kata dahulu. Dan hal ini membuat pemahaman tentang mencari Tuhan hanya terbatas oleh waktu dan situasi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya setelah waktunya selesai di dalam mencari Allah atau mencari Tuhan, maka kita bisa cari yang lain, mencari uang, mencari dunia. Padahal pemahaman mencari Tuhan berdasarkan Matius 6 ayat 33 harus sejalan dengan Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan inilah yang harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, yaitu mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Dan mencari Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh situasi. Artinya di dalam pengalaman hidup kita, biarlah di sana adalah mencari Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, Matius 6 ayat 33 versi New King James Version dikatakan, "Seek first the kingdom of God and His righteousness." Di sana ada kata first yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru di sana diterjemahkan menjadi kata dahulu. Dalam tatanan bahasa Inggris, kalau ada kata first, yaitu pertama atau kesatu, maka akan diikuti dengan kata second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, dan seterusnya. Tetapi ketika kita membaca di dalam Matius 6 ayat 33 di versi NKJV atau New King James Version dalam bahasa Inggris, maka tidak didapati di sana ada kata second, yaitu yang kedua, tetapi hanya ada kata first, yaitu pertama. Artinya kata first di sana berdiri bukan sebagai urutan, tetapi dibaca atau diterjemahkan sebagai satu-satunya yang harus dicari adalah kerajaan Allah. Jadi cara membaca Matius 6 ayat 33 adalah, tetapi carilah satu-satunya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan situasi, tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita, biarlah kita sedang mencari Tuhan. Bagaimana penerapannya? Ketika kita sedang bekerja, biarlah di dalam setiap pekerjaan kita itu bukanlah untuk mencari uang, tetapi untuk mencari Tuhan. Kenapa? Ketika kita bekerja untuk mencari Tuhan, maka kita menyadari bahwa Tuhan ada mengawasi kita, bahwa Tuhan selalu ada melihat kita. Sehingga ketika kita bekerja, ada bos atau tidak ada bos, ada pimpinan atau tidak ada pimpinan, maka kita akan bekerja dengan baik, dengan setulus hati. Dan ketika kita bekerja, maka fokusnya kepada Tuhan, dan kita akan takut untuk berbuat jahat. Contohnya korupsi, mencuri uang,
Karena kita sadar bahwa ada Tuhan yang mengawasi kita. Jadi bekerja adalah untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari uang. Dan kita percaya bahwa ketika pemahaman kita tentang bekerja adalah untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan uang akan menjadi bagian kita karena Tuhan tahu keperluan dan kebutuhan kita. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah itu bukan untuk mencari ilmu, biarlah pemahaman kita ketika sekolah adalah untuk mencari Tuhan. Sehingga sekolah akan dilakukan dengan baik, tidak akan mencontek, tidak akan membolos, karena kita sadar bahwa ketika kita sekolah ada Tuhan yang selalu mengawasi kita, dan Tuhan akan berikan kepada kita kecerdasan, kepintaran ketika kita dengan tulus belajar, oleh karena kita mencari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita selalu hanya untuk mencari Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi setiap keperluan, kebutuhan kita. Biarlah melalui pemahaman Matius 6 ayat 33 ini boleh menjadi berkat bagi kita dalam memahami Alkitab. Thank you for the beautiful God's word that has been given to us. Hopefully it can be useful in our life and we can apply it in our activities. Our program is done. See you next week. Don't forget to always be healthy and always be happy. God bless you all.